Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kitab Kejadian. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini, manusia pertama jatuh ke dalam dosa setelah melanggar perintah Tuhan. Sesudah itu, ada satu gambaran yang sangat menyentuh. Ketika Adam dan Hawa bersembunyi karena takut dan malu, Tuhan datang dan memanggil, "Di manakah engkau?" Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu mereka berada di mana, tetapi karena Tuhan sedang mencari hati yang mulai menjauh darinya. Hati yang sebelumnya hidup dekat dengan Tuhan, namun sekarang dipenuhi rasa takut, malu, dan keinginan untuk bersembunyi. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena ketika kita jatuh, gagal, atau melakukan kesalahan, seringkali hati kita perlahan mulai menjauh. Kita menjadi takut untuk datang kepada Tuhan. Kita mulai merasa diri kita terlalu penuh kelemahan, terlalu banyak kekurangan, dan terlalu jauh untuk kembali dekat dengannya. Ada saat ketika kita tetap datang ke gereja, tetap mengikuti doa dan ibadah, tetapi di dalam hati kita merasa kosong dan jauh. Ada rasa bersalah yang terus disimpan sendiri. Ada luka dan penyesalan yang tidak pernah benar-benar diceritakan kepada siapapun. Dan perlahan hati menjadi lelah. Namun melalui peristiwa ini, kita melihat sesuatu yang sangat indah. Tuhan tidak meninggalkan manusia setelah jatuh dalam dosa. Justru Tuhan datang mencari mereka. Bahkan sejak awal, di tengah kejatuhan manusia itu, Tuhan sudah mulai membuka jalan keselamatan.
Dan pada perayaan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Ia memberikan seorang ibu bagi gereja untuk mendampingi perjalanan iman kita. Seperti seorang ibu yang tetap mendekat ketika anaknya jatuh, demikianlah pula Santa Perawan Maria terus mendampingi umat beriman agar tidak berhenti kembali kepada Kristus. Karena pada akhirnya Tuhan tidak ingin kita terus hidup dalam ketakutan, rasa malu, dan perasaan ingin menjauh darinya. Ia tidak ingin kita terus merasa harus memikul semuanya sendirian. Sebab Tuhan tahu ada hati yang lelah karena terlalu lama menyimpan rasa bersalah. Ada hati yang perlahan kehilangan damai karena terus merasa dirinya tidak cukup baik di hadapan Tuhan. Dan seringkali, tanpa sadar, kita mulai menjaga jarak dengan Tuhan. Doa terasa hambar, hati terasa jauh, dan kita mulai merasa seolah Tuhan tidak lagi dekat dengan hidup kita. Ia tetap mencari kita, tetap menunggu hati yang mau kembali datang kepadanya, dan tetap membuka jalan agar kita tidak berjalan sendirian. Dan pada perayaan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja ini, kita juga diingatkan bahwa gereja terus berjalan bersama seorang ibu yang tidak berhenti mendampingi anak-anaknya untuk kembali dekat kepada Kristus. Seperti seorang ibu yang tetap memeluk anaknya ketika jatuh, demikianlah pula Santa Perawan Maria terus mendampingi perjalanan iman kita agar hati kita tidak berhenti berharap pada kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ketika kami jatuh dan merasa malu atas kelemahan kami, janganlah biarkan kami semakin menjauh dari-Mu. Tolonglah kami agar tetap percaya bahwa kasih-Mu tidak berubah dan tidak meninggalkan kami. Dan melalui pendampingan Santa Perawan Maria Bunda Gereja, bimbinglah kami agar selalu kembali dekat kepadamu. Pulihkanlah hati kami yang lelah, kuatkanlah hati kami yang takut, dan tuntunlah kami untuk tetap berjalan dalam damai dan harapan bersamamu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.